Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan dimanapun Anda berada, yang lagi masak, yang lagi kerja, yang lagi nyetir, yang lagi apapun aktivitas di sana, semoga Anda semua dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman, sebelum kita membaca kitab nama kitabnya Al-Wafi, ini adalah sarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis pilihan yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang ditahqiq oleh dua doktor, yaitu Dr. Mustafa Al-Bugha dengan Dr. Muhyiddin Al-Mishdawi. Sebelum kita akan membaca kitab ini, yang pertama kita akan membaca Fatihah. Yang pertama untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta para dzurriyyahnya, keluarganya, anak dan istri beliau, dan sampai anak cucunya, sampai sekarang para habaib, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama al-muqarrabin, para kiai, para asatid, para guru-guru kita semua, termasuk muallif kitab ini. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Fatihah ditujukan kepada kita semua. Yang pertama kepada Bapak Ibu kita, semoga beliau dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan mahabbahnya. Semoga dalam keadaan sehat, apa yang dibutuhkan, hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, semoga yang punya tanggungan segera dilunasi oleh Allah, yang jomblo segera dikasih jodoh oleh Allah, yang punya hajat segera dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang belum memiliki keturunan segera dikasih keturunan oleh Allah. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini tentang hurmatul muslim, yaitu apa hormat itu, apa keunggulan atau kewibawahan atau kemuliaan bagi seorang muslim. Setiap hadis yang di sini itu dikasih judul oleh muallif kitab ini sehingga kita mampu membayangkan sebelum membaca, begitu ya. Langsung saja kita baca. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Umar merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidina Umar, juga sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini dikatakan radhiyallahu anhuma. Dua-duanya mendapat gelar, bukan LJMA atau apa, mendapatkan gelarnya adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa dikatakan oleh baginda Nabi? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asawmu minni tima'ahum wa amwalihim illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari. Subhanallah, hadisnya sangat pendek tetapi maknanya yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh muallif kitab, hadhil hadis adimun jiddan ishtamalahu ala muhimmat min qawaidid dinil Islam. Hadis ini hadis yang sangat agung yang meliputi apa? Kaidah-kaidah di dalam dunia Islam.
Apa? Kita bahas tuntas. Yang pertama adalah umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas. Ini bahaya sekali kalau kita memahami hadis tetapi tekstual. Apa di sini? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia. Nah, ini kalau kita tekstual. Sebab Al-Qur'an itu teks, hadis itu teks. Kita memahaminya tidak boleh tekstual. Kita harus memahami keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau diangkat sebelum menjadi rasul. Kemudian apa? 13 tahun setelah beliau tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi rasul. Kemudian apa? 10 tahun tinggal di Madinah beliau setelah hijrah. Itu kita harus dipahami. Apakah baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa kalau punya pedang, wahai sahabatku, ini bunuh orang ini? Tidak. Di sini apa? Hatta yashhad. Orang-orang itu bunuhlah sampai mereka bersyahadat. Kita nggak ada itu sejarahnya. Baginda Nabi selama 40 tahun sebelum menjadi Rasulullah nggak pernah itu suka membunuh seenak-enaknya beliau. Enggak. Bagaimana Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul 13 tahun di Mekah nggak semena-mena untuk membunuhnya. Kemudian apa? Setelah beliau hijrah pun dalam keadaan aman, banyak mayoritas orang sudah masuk Islam, juga tidak seenaknya baginda Nabi Muhammad membunuh. Lalu apa maksudnya di sini? Kita harus memahami bukan hanya teks, tetapi keadaan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga maksud daripada hadis ini kita bisa memahami. Maknanya apa? Kita harus memahami bagaimana cara kita memahami keadaan baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara kita membaca sirah nabawiyah. Kita harus membaca itu sejarah-sejarah baginda Nabi, bagaimana Rasulullah interaksi dengan istri beliau, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan anak atau putra-putri beliau, bagaimana beliau interaksi dengan cucu beliau, bagaimana beliau interaksi dengan para sahabat, dengan para sahabiah, para tabi'in. Interaksi Rasulullah itu yang kita tiru, sehingga itulah yang menjadi patokan. Dengan cara apa kita memahami dengan sirah? Ada kitab namanya Asyama'il Muhammadiyah, bisa kita pakai. Ada kitab Rahiqul Mahtum, ini luar biasa itu, dikarang oleh ulama yang sangat luar biasa. Beliau peraih Nobel terbaik untuk penulisan kategori sirah terbaik. Ini kalau kita nggak beli rugi itu. Siapa? Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarak Al-Furi. Beliau itu bukan dari Al-Azhar, bukan dari Mesir, bukan dari Kairo, bukan dari Jordan, bukan dari mana, tapi beliau itu dari India. Luar biasa sekali. Beliau pengarang penulis sirah nabawi terbaik. Itu perlu kita beli. Sehingga pastikan di rumah Anda semua bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pastikan di rumah Anda ada kitab tentang sirah nabawiyah. Boleh dijadikan referensi. Kitab tersebut adalah kitab yang sangat luar biasa. Ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Arab. Nah, untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, untuk kita memahami hadis-hadis Rasulullah semacam ini, dikatakan di sini apa? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia. Kata-kata membunuh di sini ternyata apa? Kata ulama di sini yang Dr. Mustafa Al-Buqi ini dikatakan apa? Ternyata apa? Di sini dikatakan agar kita memahami, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Membunuh orang yang menghalangi. Ternyata orang kafir itu yang menghalangi. Makna yang pertama, yang menghalangi. Orang kafir itu tidak semua menghalangi dakwah kita. Begitu zaman Rasulullah juga ada orang kafir yang tidak menghalangi. Siapa? Malah mendukung. Namanya Abu Thalib.
Tapi Abu Jahal bagaimana? Abu Lahab bagaimana? Tidak semua yang Abu itu jelek. Abu Jahal, Abu Lahab itu pantas diperangi. Tapi Abu Thalib senantiasa, paman beliau itu senantiasa apa? Walaupun beliau belum masuk Islam, tetapi beliau itu senantiasa mendukung dakwah Rasulullah SAW. Maknanya di sini poin pertama, uqatila ini siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus diperangi, yaitu orang yang menghalangi apa? Menghalangi dakwah Islam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menghalangi di sini yang kita perangi adalah keyakinan beliau. Kita serang dengan pemikiran kita agar supaya orang memahami Islam dengan kafah. Sehingga kalau ada orang yang belum masuk Islam, berarti apa? Pemahamannya yang kita serang. Oh, diskusi. Ada yang pertama, wajadilhum. Orang kalau ini kalau nggak bisa diajak ya diskusi, tidak apa-apa. Oh, sukanya debat nggak apa-apa, debat kayak Dr. Zakir Naik apa segala macam. Tapi kalau biqaulin ma'ruf, dengan perkataan yang bagus, ya aja tablek kayak asatid kita, para kiai-kiai yang sudah mencontohkan kita dakwahnya bagus. Maknanya di sini apa? Kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang yang belum memahami Islam dengan baik. Ada Islamfobia, ayo kita deketin. Jadi Islam ini bergaulnya kepada semua orang agar supaya memahami bahwasanya Islam itu adalah dinul haq. Islam itu agama yang hak, agama yang betul. Sehingga apa? Ya sudah, nggak eksklusif, kita bermainnya sama banyak orang. Sehingga apa? Orang-orang kafir itu kadang benci sama kita karena nggak paham. Karena ada oknum Islam yang tidak memahami tentang keislamannya, sehingga dia berbuat konyol. Ngebom sana, ngebom sini, ndak paham, begitu kan? Sehingga kalau kita menyebarkan atau mengkikis atau memerangi pemikiran mereka yang salah tentang Islam, sehingga apa? Mereka hatta yashhad. Sampai kapan kita berdakwah? Sampai mereka bersyahadat. Ayo kita dakwah terus.